semuanya, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKT Gloria. Hafalan ayat sebelumnya. Yohanes 5 ayat 11b. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 11b. Angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dadah. Yohanes 5 ayat 11b. Angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Shalom Lose. Yohanes 5 ayat 11b. Angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Lose, Tuhan Yesus memberkati kita. Yohanes 5 ayat 11b. Angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 11b. Angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini bertemu lagi bersama Lose Elsa dalam ibadah online kita di Sekolah Minggu GKT Gloria. Hari ini Lose senang sekali karena bisa bertemu dengan anak-anak di rumah. Walaupun kita bertemunya masih melalui online ya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita mengucapkan selamat pagi kepada papa mama, kepada kakak atau adik, dan kepada keluarga kita di rumah. Lose tunggu ya. Oke, kalau semuanya sudah mengucapkan selamat pagi kepada keluarga di rumah, sekarang saatnya kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan, tapi melalui doa. Kita buka ibadah online kita ini dengan doa ya. Lose akan pimpin di dalam doa. Mari semuanya duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan, tolong persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami mau memuji Engkau dan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, berkatilah ibadah online kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin anak-anak. Yuk sekarang semuanya Lose aja anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Ayo coba Lose lihat. Oh, masih ada yang duduk. Kok itu masih ada yang baring-baring di kasur? Ayo bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini
untuk kita semuanya. Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa Lusu dan dosa anak-anak semua di rumah. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan kali ini, Yesus sayang padaku. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan.
Ya beneran dong Paula, anak-anak di rumah, video yang tadi kita nonton itu juga berdasarkan cerita yang ada di Alkitab. Begitu Paula. Gitu ya saya. Tuhan kita hebat ya saya. Iya dong. Oh iya, Lusa lupa kita belum berdoa. Oh iya, Lusa. Yuk anak-anak di rumah sama Paula juga, kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, walaupun kita sudah nonton videonya, kita buka di dalam doa lagi ya. Mari kita berdoa. Lusa akan pimpin di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami mengucapkan kepadamu Tuhan. Tuhan, pada kali kesempatan ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, siapkan hati anak-anak-Mu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, agar apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka tonton, dan apa firman Tuhan katakan dapat terus bertumbuh di hati mereka. Berkatilah juga Lusa yang akan membawakannya di tengah segala keterbatasannya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke Paula. Nah adik-adik di rumah, anak-anak di rumah, tadi kita sudah nonton sebuah video. Bener gak Paula? Iya Lusa, videonya mirip kayak minggu lalu ya saya. Emangnya Paula masih ingat minggu lalu tentang apa videonya? Tapi tunggu dulu sebelum jawab. Lusa mau tanya anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah masih ingat nggak minggu lalu videonya ceritanya tentang apa? Tentang apa? Tentang? Paula ingat nggak? Tentang? Yesus menyembuhkan Lusa. Iya benar sekali, anak-anak juga benar. Tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Anak-anak di rumah sama Paula masih ingat nggak? Orang lumpuh itu ditemukan di dekat kolam yang bernama kolam apa? Kolam Bethesda Lusa. Bethesda. Iya benar sekali, kolam Bethesda ya anak-anak ya. Nah yang tadi di video kita sudah nonton bersama itu, Tuhan Yesus juga sudah menyembuhkan orang yang apa? Lumpuh. Iya Lusa, orang lumpuh. Ih kasihan deh orang lumpuhnya. Tapi Lusa, Tuhannya tuh baik ya Lusa ya. Baik. Iya baik sekali Tuhannya itu Lusa. Tuhannya itu mau angkatin itunya loh. Itu tempat tidurnya. Oh, itu namanya tandu ya. Jadi emang pada saat itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di sebuah rumah. Tapi karena yang nonton Tuhan Yesus itu sangat banyak, orang yang lumpuh ini kesulitan untuk datang menemui Tuhan Yesus. Terus akhirnya teman-temannya yang lumpuh ini membantunya dan mengangkatnya menggunakan tandu. Terus dia lewat mana masuknya tadi? Lewat itu loh Lusa, lewat atap. Iya bener, lewat atap. Nah, terus anak-anak, tadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Walaupun ada imam-imam Taurat yang ada di sana itu merasa marah, tahu nggak? Dia bukan merasa marah, tapi dia merasa tidak terima dengan perkataan Tuhan Yesus. Paula tahu nggak kenapa para imam Taurat itu tidak terima dengan kata-kata Tuhan Yesus? Kok anak-anak di rumah tahu nggak kenapa? Itu karena Tuhan Yesus kenal ya Lusa ya. Aduh lupa aku rasa. Nggak apa-apa. Para imam Taurat itu dia merasa tidak suka pada Yesus karena Tuhan Yesus bilang kepada orang yang lumpuh itu bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. Imam Taurat tuh bilang, yuk, yang bisa mengampuni dosa kita kan hanya Tuhan. Kok Yesus bilang begitu kepada orang lain? Karena mereka nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, Paula. Oh gitu ya Lusa ya. Iya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dilahirkan di tengah keluarga yang percaya Tuhan Yesus. Kita sudah dikasih kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lama. Kalaupun kita yang tidak dilahirkan di keluarga Tuhan Yesus,
di keluarga Kristen tapi kita punya kesempatan untuk mengenal Tuhan, kita patut bersyukur, Paula. Iya Rosa, aku mau belajar bersyukur. Benar, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang bukan hanya mampu menyembuhkan, tapi juga mampu mengampuni dosa manusia. Seperti tadi, Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu, dia di saat yang bersama juga mengampuni dosa-dosa orang yang lumpuh itu. Begitu, Paula, ingat nggak? Oh iya, aku jadi ingat sekarang Rosa. Tuhan Yesus bilang lebih mudah. Itu Rosa, aduh lupa aku, lebih mudah. Lebih mudah apa? Ayo, anak-anak masih ingat nggak? Tuhan Yesus bertanya kepada para imam Taurat, kira-kira lebih mudah mengampuni dosa atau disuruh berjalan? Para imam Taurat cuma diam aja. Di situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia walaupun terlahir sebagai manusia, tapi dia juga 100% adalah Tuhan, adalah Allah. Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, tetapi dia juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Hebat memang Rosa Tuhan kita ya. Iya benar, hebat ya. Nah, Nana, tadi dari situ kita sebagai anak-anak Tuhan, Paula juga sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk meminta ampun kepada Tuhan ketika kita berbuat dosa. Tapi ketika kita sudah melakukan sesuatu yang salah, ketika sudah minta ampun ke Tuhan, kita jangan ulangin lagi. Oke, Paula? Oke Rosa. Kalau Paula sukanya itu kan suka gangguin adiknya kan di rumah. Enggak Rosa, adikku yang ganggu aku duluan. Sebel aku deh, pengen marah ke dia. Nah, Paula kalau marah-marah itu, kalau terlalu sering marah-marah gak bisa sabar, itu juga dosa anak-anak ya. Itu Paula juga harus minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau sudah minta ampun, Paula harus belajar sabar Rosa. Iya bener. Terus apalagi misalnya dosa yang lain anak-anak suka berbohong. Paula suka bohong gak? Enggak, aku gak suka. Aku gak suka bohong. Aku gak pernah bohong Rosa. Yang bener. Bener Rosa. Pernah deh dulu satu kali kayaknya Rosa keluar. Nah, anak-anak, berbohong itu juga dosa ya. Ketika papa atau mama, ketika teman, guru tanyakan sesuatu, terus kita nggak katakan yang sejujurnya, itu berbohong. Itu kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Begitu Paula, tapi janji jangan diulangi lagi. Oke Rosa. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh. Hari ini kita belajar bersama-sama kalau Tuhan itu punya kuasa tidak hanya menyembuhkan orang lumpuh, tetapi juga memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Benar sekali. Anak-anak, mari bersama-sama kita hari ini belajar. Tadi seperti Luse katakan, kita belajar untuk mendoakan teman kita yang sakit, tapi kita juga belajar minta ampun kepada Tuhan. Tapi setelah minta ampun kepada Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Oke? Nah, Nana, yuk kita belajar menghafalkan ayat hafalan hari ini. Paula mau belajar hafalin ayat hafalan nggak? Udah Rosa. Teman-teman di rumah, yuk kita sama-sama belajarkan ayat hafalan. Nah, ada anak-anak di rumah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 9b. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku di sini adalah Yesus ya. Jadi barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke, Paula bisa nggak? Tunggu aku ingat-ingat Rosa, kalau salah tolong bantu ya. Oke, coba Paula belajar hafalin ayat hafalannya. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Benar nggak Rosa? Benar nggak? Iya bener. Barang
telah melihat Bapa. Di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu juga benar-benar Tuhan, benar-benar Allah, karena Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Ya anak-anak ya, yuk sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Paula juga ikut berdoa ya. Nanti Paula bantu tutup doa Bapa kami, bisa nggak Paula? Bisa dah Lese. Oke, nanti kalau ada anak-anak di rumah yang mau belajar menghafalkan doa Bapa kami dan mengirimkan videonya, bisa kirimkan ke Lese ya. Yuk sama-sama semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Lese akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah datang ke dunia ini. Terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Dan terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah habis pada kami Tuhan. Kami sadar kami adalah orang yang begitu berdosa. Tapi tolong Tuhan bantu kami agar dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Dan menjadi anak-anak-Mu yang terus mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami percaya Engkau benar-benar Tuhan kami, Tuhan yang mampu menyembuhkan dan mampu mengampuni dosa kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah juga kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke anak-anak di rumah, terima kasih Paula udah menghafalkan ayat hafalan. Terus tunggu kehadirannya minggu depan ibadah online ya. Selamat hari Minggu.